Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita pendek untuk siswa SMP kelas 9 atau MTS oleh Binti Diana Safawati dengan nomor induk mahasiswa 122-101-83035. Sebelum menuju materi pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasar maupun tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu 3.6. Struktur, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.6. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur teks cerita pendek dengan teliti, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek dengan tepat, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek dengan cermat, menceritakan pengalaman dan gagasan, serta memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar. Selanjutnya yaitu apakah kalian tahu apa sih cerita pendek itu? Cerita pendek yaitu bisa dikenal dengan cerpen, salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan atau tidak nyata. Berbeda dengan novel, cerpen memiliki isi lebih pendek. Pada umumnya, sebuah cerpen dapat berkisar 1.600 hingga 1.000 kata. Karena panjangnya yang lebih pendek, sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot, satu karakter utama atau dengan beberapa karakter tambahan, dan satu tema sentral. Ada unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa aja sih unsur intrinsik cerpen? Yang pertama yaitu ada tema, merupakan ide, gagasan atau pandangan hidup pengarang yang melatar belakangi pembuatan cerpen. Yang kedua yaitu ada tokoh. Dalam karya sastra biasanya merupakan rekaan pengarang. Penokohan merupakan cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam ceritanya. Selanjutnya yaitu ada alur yang merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang disusun dan saling berkaitan. Selanjutnya yaitu ada latar atau setting, merupakan segala keterangan, petunjuk, atau mengacu yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kelima yaitu ada sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat berupa ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Unsur pembangun cerpen yang kedua yaitu ada unsur intrinsik. Apa aja sih unsur ekstrinsik itu? Yang pertama yaitu ada nilai agama, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Yang kedua yaitu ada nilai sosial, nilai yang biasa dipetik dari interaksi antar tokoh yang ada di dalam cerpen. Selanjutnya yaitu ada nilai moral. Nilai moral yang terkandung di dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada nilai budaya. Nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Komplikasi merupakan bagian ini berisi tokoh utama yang berhadapan dengan berbagai masalah atau problematika.
Selanjutnya yaitu ada bagian resolusi. Bagian ini berisi pemecahan masalah. Selanjutnya ada ciri kebahasaan cerpen. Apa aja ciri kebahasaan cerpen itu? Yang pertama ada simile. Simile merupakan jenis majas yang membandingkan secara eksplisit suatu benda dengan benda lainnya, yaitu atau membandingkan satu hal dengan hal lainnya yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung, seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada metafora. Jenis majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Selanjutnya yaitu ada personifikasi, yaitu jenis majas yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Selanjutnya ada asosiasi, yaitu jenis majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dinyatakan sama. Selanjutnya ada majas metonimia, yaitu jenis majas yang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas, atau atribut. Selanjutnya ada sinekdok, yaitu jenis majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya. Terima kasih, semoga pembelajaran teks cerpen ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.